Salam sukses. Para mahasiswa Indonesia, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum. Jadi artinya perkuliahan ini, Zoom ini hanya untuk memandu kita untuk bertemu ya, bertatap maya. Saya akan bagikan, Anda sudah lihat ya, saya bagikan ini. Nah ini, Anda sudah lihat yang kita sesi 40 ya. Jadi ini LHK sesi 40 jam 7 sampai jam 9. Nah, materinya ini Anda sudah lihat, ini hanya sebagai pengantar bahwa ada nomor WA saya, ada email saya yang bisa dihubungi, ini ada pengalaman saya menulis buku, kemudian dan sebagainya. Di sini ada video. Video ini adalah pengantar apa isi mata kuliah kita selama 16 kali pertemuan. Kalau saya putarkan sebentar ini, Anda bisa lihat. Oke, kalau jaringan ini. Indonesia. Nah, ini. Bersua dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum, dosen Universitas Negeri Padang. Jadi, mahasiswa Indonesia. Jadi ini adalah apa materi selama 16 kali pertemuan. Kalau dalam kelas kan saya jelaskan. Kalau sekarang karena tidak teknologi digital sudah ada, tidak perlu lagi tatap muka di dalam kelas, sudah ada video ini. Jadi pengantar ini biasanya di awal kuliah, dan ini juga di awal kuliah tetapi dalam bentuk video. Jadi selama 16 kali pertemuan ada isinya di sini. Ini silabusnya ada. Jadi silabus kalau Anda ingin lihat. Lalu daftar hadir, nah, daftar hadir ini harus Anda isi setiap kali pertemuan. Jadi harus Anda ingat, selama 3 kali 50 menit ini, jadi dari jam 7 setiap hari Selasa sampai jam 9.40 itu hanya waktu Anda untuk mengisi daftar hadir. Jadi harus Anda isi. Lalu grup WA ini sudah Anda gunakan, lalu ini link Zoom seperti ini, nanti di ujung minggu ketiga, memasuki minggu keempat juga akan saya berikan. Oke. Lalu di pertemuan pertama juga seperti itu. Apa yang akan saya sajikan pada minggu pertama, kalau tatap muka saya jelaskan, tapi ini saya ganti dengan video. Ini ada apa yang akan kita pelajari selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isinya ya, selama minggu pertama itu ada di sini. Jadi Anda sudah bisa mendengarkan ini. Jadi Anda bisa belajar sendiri. Lalu saya tambahkan penjelasan, inilah yang akan kita bicarakan selama pertemuan 1 ya. Selama pertemuan 1 seperti dalam bagan ini atau gambar bagan ini. Kemudian saya jelaskan dengan video juga. Lalu apa yang akan Anda pelajari dalam minggu kalau Anda bertemu dengan suara saya di tatap muka di dalam kelas, tapi ini saya ganti dengan video. Ini penjelasan saya, video ini tidak terlalu lama, sekitar 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari halaman Rektorat Universitas Negeri Anda juga bisa melihat sekaligus dengan saya, kalau Profesor Dr. Anda kangen dengan kampus Anda, ini kelihatan nanti di ujungnya biasanya kampus Fakultas MBS. Linguistik Historis. Jadi ini materi itu sudah saya jelaskan, pengganti wajah saya, penjelasan saya di dalam kelas selama ini videonya ya. Lalu kalau ingin baca, ini baca modulnya, Anda baca ini ada modulnya, ini bisa Anda langsung Anda baca dan download, bisa juga langsung Anda baca di HP Anda juga bisa, atau di laptop Anda juga bisa. Lalu ini ada tugas Anda baca artikel untuk menambah wawasan Anda. Tugas Anda itu setiap 2 minggu saya buatkan. Jadi setiap 2 minggu supaya tidak Anda terlalu pusing dengan tugas. Jadi setiap minggu ada tugas. Tugasnya adalah meringkas ini. Jadi minggu pertama ada tugas, Anda baca artikel tadi, Anda ringkas, tapi ringkasannya diketik dalam PowerPoint dan di PDF-kan. Tapi tidak banyak ya. Anda seperti paragraf saja, mungkin hurufnya 12 juga poin atau 14 poin, Anda masukkan di dalam PowerPoint dalam paling-paling 3 slide atau 2 slide, 2 sampai 3 slide, lalu Anda PDF-kan. Untuk apa gunanya? Gunanya adalah kalau Anda buat di dalam Word, lalu Anda PDF-kan pun, itu sering bermasalah kemarin. Hanya ada nama file, tapi isinya tidak ada. Jadi isinya di Word
tidak ada, tapi filenya ada. Itu sering bermasalah dengan mahasiswa kemarin. Tapi kalau dalam file PPT, jadi ingat sekali lagi dalam bentuk PowerPoint, Anda ketik saja dalam bentuk paragraf di halaman slide itu, 2 slide atau 3 slide, dalam bentuk paragraf, huruf kecil saja, 14 maksimal, pokoknya bisa saya baca. Anda PDF-kan, PDF itulah yang dikirimkan nanti di tempat asesmen di sini, tempat tugas ringkasan Anda dalam minggu pertama. Itu tugas Anda itu 1 minggu. Ini saya sebutkan, berarti ini 6 hari ya, 23 Agustus terakhir. Nah, lalu setiap pertemuan Anda harus ada kuis. Ini soal sebanyak 10 buah, 10 butir. Bisa dalam bentuk objektif, bisa dalam bentuk benar salah, saya campur di dalamnya, dan itu keluarnya secara acak oleh sistem. Butirnya 10, waktu maksimal mengerjakan adalah 20 menit, ya, 20 menit. Dan maksimal hanya 2 kali. Jadi, kalau ada listrik mati, jaringan mati misalnya, atau hilang, nanti bisa mengerjakan 2 kali. Nilai tertinggi nanti yang diambil. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kuis ini, setiap hari, seperti hari ini, harus Anda kerjakan, Anda baca dulu materi tadi, dan paling lambat berakhir pada pukul 23, pukul 11 ya. Jadi pukul 11 itu sudah ditutup, 11 malam. Itu, jadi artinya 1 hari itu Anda bisa bekerja. Lalu forum diskusi, Anda harus aktif di dalam forum diskusi, harus ada partisipasi Anda, tapi diskusi ini dibuka selama 6 hari juga. Jadi sampai Senin pekan depan kita tutup diskusi ini. Jadi aktivitas Anda terlacak seluruhnya, berapa kali Anda ikut, nanti saya sudah ada di sistem ini mudah dilacak. Jadi nanti ada fitur tertentu untuk melacak. Misalnya Anda nonton video, enggak tuh langsung saja ke kuis misalnya, itu terlacak. Enggak ada nonton video, enggak ada baca modul, lalu Anda kuis saja, itu tahu. Jadi saya bisa mengetahui itu, jadi fiturnya ada. Di sini fitur itu diatur di dalam sistem ini. Jadi apapun kegiatan Anda, berapa menit Anda membaca, berapa menit Anda kuis dilaksanakan, itu datanya sangat lengkap, karena itu ini sistemnya sistem digital gitu ya. Begitulah kira-kira tugas apa yang harus Anda lakukan. Nanti ini pertemuan 2, tadi ada tugas, kita lihat di sini. Ini tidak ada tugas lagi di minggu kedua, jadi hanya ada kuis dan forum diskusi. Ini ada modul Anda yang harus Anda baca. Tapi nanti di minggu ketiga itu ada tugas. Jadi kuis, forum, dan lalu ada tugas. Ini ringkasan, diminta ringkasan materi pertemuan 2 dan pertemuan ketiga. Jadi harus Anda ikuti petunjuk itu, Anda ikuti. Begitulah sampai minggu-minggu berikutnya, misalnya terakhir saya tunjukkan pada Anda, untuk minggu ke-9, nanti di minggu ke-8 saya jelaskan juga, tapi saya tunjukkan sekarang. Jadi kuis itu selalu ada, forum ada, kemudian di minggu ke-9 ini ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini adalah soalnya 50 butir yang diacak dari setiap minggu tadi itu. Jadi minggu 1 sampai minggu ke-8 diacak, diambil 50 butir oleh sistem. Kemudian Anda waktu mengerjakannya nanti 75 menit, mulai dari pukul 7 sampai pukul 11 malam pada tanggal 12 Oktober. Itu sistem juga yang mengacak. Jadi jika wifi bermasalah, listriknya padam, Anda diberikan waktu 2 kali bisa mengulang. Jadi ada 1 kali padam, lalu bisa ada kesempatan 1 kali lagi. Itu. Dan seluruh tercatat di dalam sistem pelacakan di aplikasi ini. Itu kira-kira penjelasan saya agar Anda bisa memahami, dan materi setiap pertemuan ini sebetulnya sampai minggu 16 saya buka. Jadi kalau ada dosen ditutupnya, nanti setiap minggu baru dibuka, kalau saya tidak. Jadi sebetulnya Anda dari sekarang sudah bisa membaca, menonton video, membaca modul mulai minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, kalau Anda mampu ya disilakan. Jadi tidak saya tutup. Kalau dosen kan ditutupnya, ada yang ditutup minggu kedua ditutupnya dulu. Kalau saya tidak. Jadi Anda bisa belajar terus-menerus karena setiap minggu materinya terbuka, videonya terbuka, kecuali kuis ya. Kalau kuis itu memang sesuai dengan waktunya yang muncul, tapi materi tidak. Nah, itu kira-kira pertemuan kita pada pagi ini hanya untuk penjelasan itu, maka saya katakan tidak terlalu lama. Yang jelas, pertama dulu untuk hari ini
Daftar hadir harus segera sesuai dengan waktu kuliah ini sampai pukul 9.40. Dan saya tahu sebetulnya siapa yang sudah mengambil absen, siapa yang tidak. Mudah, saya dibuka, klik, langsung tampak siapa yang belum gitu. Oke, misalnya nih, saya tunjukkan pada Anda, ini pertemuan pertama misalnya. Siapa yang sudah, tapi ini sedang error ya, tapi kalau ada error itu mudah sebentarnya. Bentar, kadang-kadang diklik, kalau saya klik, error gitu. Oke. Kalau bisa ya saya tunjukkan sebentar kalau harus, tapi kalau tidak bisa ya tidak gitu. Kalau ini terbuka, ini misalnya yang 17 Agustus sekarang misalnya ini. Ini tampak kan? Ini berarti belum, ini sudah misalnya ini. Ini Abiyu belum, Apni belum. Ini Muhammad Fauzi belum absen misalnya mengisi daftar hadir. Begitu seluruhnya. Ini dari 22 yang belum mengambil absen itu adalah Muhammad Fauzi, lalu Apni Yuan, lalu Abiyu, gitu. Biasanya selalu kalau hampir berakhir biasanya saya ingatkan siapa yang belum mengambil absen. Jadi dengan ini sistemnya itu sangat mudah sekali ya gitu. Jadi harus Anda perhatikan, tidak terlalu rumit dengan sistem. Nanti kalau dengan sistem pelacakan juga ada gitu. Jadi sangat mudah. Dengan sistem ini, jadi data-data itu sangat-sangat tampak sekali. Nanti di kuis, di ujian juga begitu. Kapan Anda mulai, detik menit berapa, lalu berakhir kapan, berapa lamanya, itu sangat tampak. Oke, itu saja barangkali untuk pertemuan kita pada pagi ini. Kalau ada pertanyaan, saya silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan kalau ada. Tapi kalau tidak, ya kita cukupkan. Jadi ini hanya 16 orang yang hadir gitu ya, yang masuk bergabung. Mungkin kadang-kadang macet, tadi bisa juga. Tapi mengambil absen dia sudah ada, saya lihat. Jadi sudah 19 orang yang mengambil absen. Mungkin kadang-kadang putus begitu. Oke, itu kalau ada pertanyaan silakan. Luci Komala, Mutia, Nengsi, Cici Putri, Nabila, Rahma Putri, Fani, Cindy, Rini Agustina, Yogo Pangestu, Zarwanda, Anissa, Merisa, Salsabila, Yetriani, Apni Yuan. Cuma Apni Yuan ini tidak nampak saya wajahnya nih, orangnya tidak nampak. Ini. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi silakan. Jadi saya ingatkan kembali, harus Anda baca, jadi tidak bisa kuis. Kalau kuis saja Anda jawab, nanti video tidak tonton, kemudian modul tidak Anda baca, itu tahu nanti saya bisa melihat dengan mudah saja itu, karena ada namanya diatur dalam sistem ini, ada sistem pelacakan. Jadi tracking completionnya itu ada, jadi bagaimana men-tracking keaktifan Anda gitu, jadi seluruhnya tercatat. Oke. Kalau sudah cukup, nanti mohon disampaikan kepada teman-teman Anda, ada berapa lagi ini? 16, 4 tambah 2, 6 orang lagi ya. Mohon disampaikan informasi ini kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan nanti rekaman videonya juga saya letakkan kembali di e-learning di bawah link YouTube itu untuk Anda pahami. Kalau tidak, saya cukupkan. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Anda di hari libur, tetapi di e-learning sebetulnya tidak ada hari libur ya. Jadi Anda kan bekerja sampai 1 hari, sampai sore, sampai malam begitu. Jadi sebetulnya tidak ada hari libur. Jadi tidak ada pula minta izin, masa pula ada pula di e-learning minta izin. Kan kalau tidak hadir bisa sekarang, bisa dikerjakan nanti siang, nanti sore, dan sampai malam. Itu, jadi tidak ada sesungguhnya minta absen, minta izin gitu di e-learning. Itu sistem itu kan mengatur kita di mana saja bisa kita kuliah dan kapan saja bisa. Tadi saya melihat ada yang sedang berjalan juga ya, entah sedang jalan pagi itu gimana gitu. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan e-learning ini. Jadi mudah-mudahan, saya tidak tahu ke depannya teknologi digital sekarang malah sudah ada Sepada Dikti misalnya. Saya ikut Sepada Dikti itu seluruh universitas itu hadir di dalam itu. Jadi nanti ruangan kelas bisa saja tidak ada lagi. Sepada Dikti itu orang di luar, di seluruh Indonesia bergabung dalam satu kelas. Begitu teknologi sekarang. Oke, baik, saya cukupkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.